inside your head. Pedro Acosta ditaklukkan Alex Marquez di Portugal. Portugal kembali menjadi saksi duel epik dua generasi pembalap MotoGP, dan kali ini kisahnya kembali berakhir dengan pahit bagi Pedro Acosta. Pembalap muda sensasional dari Red Bull KTM itu harus kembali mengakui kehebatan keluarga Marquez. Setelah beberapa kali gagal menaklukkan Marc Marquez, kini giliran sang adik Alex Marquez yang membuatnya bertekuk lutut dalam sprint race penuh drama di sirkuit Algarve, Portimao. Balapan singkat non-intens ini sejak awal sudah memperlihatkan potensi panasnya persaingan. Pedro Acosta start dari posisi kedua di belakang Marco Bezzecchi Aprilia, sementara Alex Marquez menempati grid keempat. Dari lampu start, Acosta langsung melesat sempurna, memimpin barisan menuju tikungan pertama. Bezzecchi mencoba mempertahankan posisi, sementara Alex Marquez diam-diam menyusun strategi di belakang dua pembalap itu. Dari lap pertama hingga ketiga, penonton disuguhi duel tiga arah antara tiga motor dari tiga pabrikan berbeda, yaitu KTM, Aprilia, dan Ducati via Gresini. Tiap tikungan menghadirkan aksi saling salip, pengeriman ekstrim, dan adu nyali di trek lurus Portimao yang terkenal menantang. Namun yang menarik, Alex Marquez terlihat tidak terburu-buru. Ia membaca pola balap Acosta dengan cermat, mempelajari titik braking, area akselerasi, dan garis racing yang diambil sang pembalap muda fenomenal itu. Saat Bezzecchi mulai kehilangan ritme karena degradasi ban depan di lap keempat, Alex mulai naik ke posisi 2 dan menempel ketat Acosta. Lap kelima menjadi momen krusial. Di trek lurus utama, Alex Marquez memanfaatkan slipstream Ducati Desmose di GP24 miliknya untuk menekan Acosta dari sisi dalam. Acosta yang sempat unggul di sektor 1 tidak menduga Alex akan mengambil jalur agresif di sektor 2. Kombinasi tikungan menurun dan tanjakan cepat yang menjadi ciri khas Portimao. Kedua pembalap itu contak ringan di pintu tikungan, namun Alex tetap tenang, menjaga garisnya, dan keluar lebih cepat dengan traksi sempurna. Mulai dari situ, duel mereka berubah menjadi pertarungan mental. Acosta menekan habis-habisan, mencoba memanfaatkan keunggulan cornering KTM RC16 yang lincah di sektor menengah. Tapi Alex Marquez dengan gaya balap lebih halus dan efisien, mampu menjaga keunggulan tipisnya. Ia menutup setiap celah overtake sambil tetap mempertahankan kecepatan konstan, tanda kedewasaan balap yang luar biasa. Menjelang last lap terakhir, tekanan dari Acosta semakin intens. Data telemetri menunjukkan pembalap KTM itu mengambil resiko besar dengan mengerem lebih dalam di tikungan pertama dan terakhir. Tapi seperti halnya saat menghadapi Marc Marquez di beberapa seri sebelumnya, Pedro kembali gagal menaklukkan gaya Marquez yang khas. Kombinasi ketenangan, keagresifan terukur, dan insting membaca balapan yang hampir sempurna. Ketika bendera finish dikibarkan, Alex Marquez melintasi garis pertama dengan selisih kurang dari setengah detik di depan Acosta. Marco Bezzecchi melengkapi podium di posisi ketiga. Hasil ini menjadi cerita ironis bagi Pedro Acosta. Dalam 2 musim di MotoGP, sang Golden Boy telah beberapa kali berhadapan langsung dengan Marc Marquez dan belum sekalipun menang dalam duel langsung. Kini ia kembali ditaklukkan oleh adik sang legenda, Alex Marquez. Seolah keluarga Marquez memang menjadi tembok tak terlihat yang menghalanginya jalan menuju kemenangan mutlak. Bagi Alex Marquez sendiri, kemenangan ini bukan hanya soal mengalahkan Acosta, tapi juga tentang menunjukkan kedewasaan dan ketajamannya sebagai pembalap yang kini jauh lebih matang. Ia tahu kapan harus menyerang, kapan harus menunggu, dan bagaimana mengelola tekanan dari pembalap muda yang lapar kemenangan. Usai balapan, Alex dengan tenang mengatakan, "Pedro sangat cepat, tapi saya tahu di mana dia kuat dan saya tahu di mana saya bisa memanfaatkan keunggulan motor saya. Kuncinya adalah sabar, menunggu momen yang tepat." Sebaliknya, Pedro Acosta tampak kecewa namun tetap berkelas dalam komentarnya. "Saya sudah memberikan segalanya, tapi Alex membuat sedikit perbedaan di tikungan-tikungan terakhir. Saya belajar banyak hari ini," ucapnya. Secara teknis, kemenangan Alex juga memperlihatkan kekuatan Ducati Desmose di GP24 miliknya dalam hal akselerasi dan kestabilan ban belakang. Faktor penting di lintasan bergelombang seperti Portimao. Meski Ducati pabrikan tampil kurang menggigit di sprint kali ini, kemenangan dari tim satelit Gresini kembali membuktikan fleksibilitas motor Italia dalam berbagai gaya balap. Dan untuk Pedro Acosta, ini menjadi pengingat bahwa meski bakatnya luar biasa, pengalaman dan kecerdasan strategi masih menjadi senjata utama para veteran.
Marquez bersaudara, baik Marc maupun Alex, adalah contoh nyata bagaimana naluri balap dan pengalaman di lintasan bisa mengalahkan ambisi muda yang berapi-api. Portimao pun menambah satu bab baru dalam kisah rivalitas lintas generasi. Sang fenomena muda kembali ditaklukkan oleh nama yang sama, yaitu Marquez. Dan entah kebetulan atau takdir, sepertinya kutukan Marquez terhadap Acosta masih belum berakhir. Berita mengejutkan datang dari pedok Marc Marquez. Setelah sukses besar mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025 di Motegi bersama Ducati Lenovo Team, ia justru harus menghentikan musim lebih awal karena cedera serius di lengan kanannya. Akibatnya, rencana pengembangan akhir musim untuk mesin baru Desmosedesi GP26 pun ikut gagal. Momen kritis terjadi pada GP Indonesia di sirkuit internasional Pertamina Mandalika, Lombok Tengah. Saat start, Marc Marquez bersenggolan dengan Marco Bezzecchi di tikungan 7 pada lap pertama. Bezzecchi menabrak bagian belakang motor Marc Marquez dan keduanya terjatuh. Marc Marquez terlempar ke gravel dan langsung memegangi bahu atau laras kanan. Pemeriksaan kemudian menunjukkan bahwa juara dunia tersebut menderita patah tulang pada pangkal korakoid atau bahu kanan serta kerusakan ligamen. Analisis dokter menyebut bahwa ia kemungkinan menepi hingga sekitar 16 minggu, sehingga dipastikan absen hingga akhir musim 2025. General Manager Ducati mengungkap bahwa salah satu dampak terbesar dari absennya Marc Marquez adalah gagalnya rencana pengembangan terakhir musim ini untuk GP26. Ia menyebutkan bahwa sebelum insiden, tim merencanakan beberapa balapan akhir musim sebagai trial untuk bagian baru motor. Namun kini rancangan itu tidak dapat dijalankan. Sebelum terjadi crash, rencananya adalah mencoba mengembangkan sesuatu selama beberapa balapan akhir musim 2025. Saat ini, hal itu tidak mungkin dilakukan. Inilah dampak utama dari crash ini, ujar Daligna. Selain itu, Daligna juga menyebut bahwa karena performa yang kurang konsisten dari rekannya, Francesco Bagnaia atau Pecco, Ducati tidak bisa sepenuhnya menaruh beban pengembangan hanya pada Bagnaia. Singkat kata, tanpa Marc Marquez, daya uji yang diharapkan dalam beberapa seri terakhir hilang. Di sirkuit akhir musim, termasuk di Valencia, tim pabrikan biasanya melakukan modifikasi besar atau part evolusi pada motor, misalnya sasis baru, aerodinamika, atau paket elektronik dengan tujuan menguji dalam kondisi balapan nyata sebelum musim dingin. Motor seperti GP26 bagi Ducati adalah proyek besar untuk musim mendatang, maka kesempatan uji akhir sangat krusial. Marc Marquez dikenal tidak hanya sebagai pembalap pemenang, namun juga sebagai rider yang sangat komunikatif terhadap tim teknis. Menurut Daligna, Marquez membawa nilai lebih di lintasan dan di pedok karena kemampuannya bekerja sama dan membuat tim merasa nyaman. Dengan ketiadaannya, Ducati kehilangan tester utama yang ideal, kombinasi pengalaman balapan dan kemampuan feedback teknis tinggi. Walau Bagnaia adalah pembalap utama Ducati, Daligna menyebut bahwa performa Bagnaia terlalu inkonsisten untuk mengemban seluruh tugas pengembangan mesin akhir musim. Artinya, beban teknis dipikul secara kolektif dan tanpa Marc Marquez, ada resiko pengembangan menjadi kurang optimal. Dari pandangan teknis Ducati, kehilangan sesi di akhir musim membuat mereka mungkin tertinggal dari rival yang bisa menguji perubahan lebih banyak sebelum musim dingin dimulai. Meski secara kejuaraan hasil 2025 sudah sangat gemilang, Marc Marquez meraih gelar juara dunia lagi dan Ducati merebut gelar konstruktor tim. Namun dari sisi persiapan untuk musim depan, insiden ini jelas adalah kemunduran. Rencana pengembangan akhir musim hilang, kesempatan benchmarking motor baru terpangkas, dan tim harus menyesuaikan strategi pengujian selama musim dingin tanpa banyak data nyata dari balapan akhir musim. Untuk Marc Marquez sendiri, keputusannya untuk tidak memaksa comeback sampai 100% fit ialah gambaran profesionalisme tinggi. Saya akan comeback jika sudah dalam kondisi 100% fit, tegasnya. Sang legenda bongkar rahasia di balik dominasi Marc Marquez. Ducati telah membangun mesin untuk satu orang dan itu kesalahan besar. Musim MotoGP 2025 mencatat sejarah baru. Marc Marquez dengan motor pabrikan Ducati Desmosedesi GP25 mendominasi hampir sepanjang musim dan mengamankan gelar juara dunia dengan cara yang nyaris tanpa celah. Namun, di balik pesta kemenangan merah Ducati, ada suara kritis dari salah satu legenda terbesar dunia balap, Mick Doohan.
Legenda asal Australia itu memandang dominasi Marc Marquez bukan semata hasil dari motor terbaik, melainkan buah dari motor yang dibuat terlalu eksklusif, dirancang hanya untuk satu pembalap, Marc Marquez. Dan menurut Duhan, itu bukan langkah maju bagi Ducati, melainkan tanda bahaya. Jika sebuah motor benar-benar bagus, motor itu harus bisa cepat di tangan siapapun. Tapi di Ducati sekarang, hanya satu orang yang benar-benar bisa menaklukkannya, ujar Duhan dalam sebuah wawancara. Sejak awal musim, Desmos edisi GP25 terbukti menjadi senjata mematikan di tangan Marc Marquez. Gaya agresif khasnya, braking keras, kontrol ban depan ekstrim, dan kemampuan menyelamatkan kehilangan grip di tikungan tampak menyatu sempurna dengan karakter Desmos edisi GP25. Ducati bahkan terlihat seperti berevolusi mengikuti Marquez, bukan sebaliknya. Namun hasil di lintasan menunjukkan kontras mencolok. Rekan-rekan Ducati lain tertinggal jauh. Pecco Bagnaia juara 2 kali musim dan pembalap utama tampak kesulitan menemukan ritme, serta pembalap lain kehilangan konsistensi dan beberapa kali terjatuh ketika mencoba meniru gaya Marc Marquez. Bahkan Fabio Di Giannantonio yang biasanya kuat di paruh kedua musim, kehilangan arah dengan paket GP25 yang terasa lebih keras di area depan. Malah Alex Marquez dan Fermin Aldeguer tampil gemilang yang menggunakan Desmos edisi GP24, jadi bukti bahwa GP24 versi yang terbaik. Duhan menilai hal ini sebagai indikasi jelas bahwa Ducati telah kehilangan keseimbangan dalam filosofi pengembangannya. Jika sebuah motor benar-benar bagus, motor itu harus bisa cepat di tangan siapapun. Tapi di Ducati sekarang, hanya satu orang yang benar-benar bisa menaklukkannya, tegas Duhan. Dalam dunia MotoGP modern, ada dua jalan menuju kesuksesan. Membangun motor yang disesuaikan untuk jenius seperti Marc Marquez, atau menciptakan paket yang serbaguna dan kompetitif untuk seluruh line-up. Ducati saat ini jelas memilih opsi pertama. Hasilnya, gelar dunia, ya. Tapi stabilitas jangka panjang, belum tentu. Duhan membandingkan situasi ini dengan era Honda di akhir 1990-an, saat dirinya masih membalap. Honda kala itu menciptakan RC111 yang kuat di segala aspek, mudah dipahami, cepat di tangan siapapun. Bahkan ketika Duhan pensiun, motor itu masih bisa membawa pembalap lain seperti Rossi dan Biaggi ke podium. Ketika kamu membangun motor hanya untuk satu orang, kamu mengambil resiko besar. Jika pembalap untuk cedera, pensiun, atau kehilangan sentuhan, seluruh proyek bisa runtuh. Jelas Duhan. Dari sudut pandang teknis, GP25 memiliki konfigurasi distribusi bobot yang lebih ekstrim di bagian depan guna membeli keunggulan saat masuk tikungan cepat, sesuatu yang sangat disukai Marc Marquez sejak era Honda. Suspensi depan dibuat lebih kaku, memberikan stabilitas saat late braking, tapi membuat motor sulit dikelola di tikungan panjang dan saat keluar dari tikungan lambat. Pembalap dengan gaya lebih halus seperti Pecco Bagnaia justru kesulitan memanaskan ban depan, kehilangan feeling di corner entry. Itulah mengapa Ducati terlihat terpecah dua. Satu tim di orbit Marc Marquez, sisanya berjuang memahami motor yang kini bukan lagi netral. Tidak ada yang meragukan kejeniusan Marc Marquez. Ia adalah fenomena alam, pembalap yang mampu mengubah arah pengembangan motor, bahkan mental seluruh pabrikan. Namun Duhan mengingatkan bahwa dominasi semacam ini seringkali membawa efek samping berbahaya, ketergantungan total pada satu individu. Ducati memang juara, dan Marc luar biasa, tapi ini bukan kemenangan kolektif. Mereka menang karena satu orang, bukan karena paket yang sempurna, ucap Duhan lugas. Jika Ducati tak berhati-hati, situasi ini bisa berbalik arah. Ketika lawan seperti KTM, Aprilia, atau pabrikan lain menemukan keseimbangan antara motor dan pembalap, Ducati bisa kehilangan keunggulan teknisnya dalam sekejap. Kini bola ada di tangan Ducati. Apakah mereka akan terus membangun motor berdasarkan insting Marc Marquez yang sudah terbukti membawa gelar, atau kembali ke filosofi lama, menciptakan motor yang bisa dikendari oleh siapapun di grid? Mick Duhan menutup komentarnya dengan kalimat yang tajam tapi bijak. Ducati harus menentukan apakah mereka ingin membangun motor untuk satu jenius atau menciptakan paket pemenang untuk semua. Karena satu hal pasti, dominasi sejati bukan hanya tentang menang hari ini, tapi memastikan semua orang di bawah bendera yang sama bisa menang besok.
musim depan akan menjadi ujian besar. Apakah Ducati tetap menjadi kerajaan satu orang atau mampu melahirkan kekuatan kolektif yang berkelanjutan? Dunia MotoGP menunggu jawabannya. Let them get inside your head. Bulega gantikan Marquez di dua seri penutup MotoGP 2025. Keputusan mengejutkan datang dari kubu Ducati menjelang dua seri terakhir MotoGP 2025. Saat banyak penggemar menantikan kembalinya Marc Marquez di lintasan, pabrikan asal Italia itu justru mengumumkan nama lain sebagai penggantinya. Adalah Nicolo Bulega, bintang muda dari ajang World Superbike (WSBK) yang resmi ditunjuk untuk menggantikan peran Marquez di dua seri penutup musim, MotoGP Portugal dan Valencia. Nicolo Bulega bukan sosok asing di dunia balap motor. Pembalap 26 tahun ini telah 2 musim membela tim Aruba.it Ducati di WSBK dan tampil impresif. Ia finish sebagai runner-up kejuaraan dunia 2025, bersaing ketat hingga seri terakhir di Jerez sebelum akhirnya Toprak Razgatlioglu merebut gelar juara. Sebelum terjun ke Superbike, Bulega dikenal sebagai salah satu talenta muda Italia dengan pengalaman luas di ajang Moto3 dan Moto2. Total, ia telah mencatat 99 kali start di kejuaraan dunia, dan debut di MotoGP nanti akan sekaligus menjadi balapan ke-100 dalam karir profesionalnya, sebuah tonggak yang sangat simbolis. Yang membuat cerita ini semakin menarik, Bulega sebenarnya sudah lama masuk dalam radar Ducati. Ia bergabung dengan keluarga Ducati Corse sejak 2022, ketika Gigi Daliknya, General Manager Ducati, menempatkannya di proyek World Supersport. Sejak saat itu, performanya terus meningkat hingga akhirnya dipercaya menjadi pembalap penguji resmi Desmos edisi GP mulai musim depan. Sebelum pengumuman resmi, rumor bahwa Bulega akan menggantikan Marquez sudah berhembus sejak akhir pekan lalu. Dan ternyata benar, Ducati mengkonfirmasi kabar tersebut setelah sang pembalap menjalani tes singkat di Sirkuito di Jerez pada Kamis. Dalam setengah hari sesi uji coba itu, Bulega berkesempatan menjajal langsung motor Desmos seri GP 25 milik Marquez. Hasilnya cukup positif. Ia menunjukkan adaptasi cepat dan rasa percaya diri tinggi. Ducati menilai performanya cukup menjanjikan untuk langsung diturunkan di 2 balapan terakhir musim ini. Bulega akan menjalani debut MotoGP bersama tim Ducati Lenovo. Tulis pernyataan resmi Ducati. Ia telah menjadi bagian penting dari proyek pengembangan kami, dan pengalaman di 2 seri terakhir akan menjadi modal besar menjelang perannya sebagai test rider musim depan. Bagi Bulega, kesempatan ini ibarat mimpi yang menjadi kenyataan. Menjalani debut di MotoGP adalah impian setiap anak yang tumbuh dengan cita-cita menjadi pembalap. Bisa menutup musim seperti ini sungguh luar biasa, ujar Bulega. Namun ia juga menyadari besarnya tantangan di depan. Desmos edisi GP 25 adalah motor yang sangat kompetitif sekaligus menuntut kemampuan tinggi. Meski tanpa ekspektasi muluk, Bulega menegaskan akan berusaha maksimal. Saya tidak memiliki target spesifik. Fokus saya hanya menjalani 2 balapan ini dengan tenang dan belajar sebanyak mungkin. Tapi tentu saja motivasi saya sangat tinggi untuk tampil baik. Tambahnya, Gigi Daliknya menyebut menunjukkan Bulega bukan keputusan spontan, melainkan bagian dari rencana jangka panjang Ducati. Kami percaya pada Nicolo sejak awal. Ia sudah membuktikan diri sebagai salah satu pembalap terbaik di Superbike, dan sekarang saatnya ia mencoba langkah berikutnya, ujar sang insinyur. Menurut Dalikna, debut ini juga berfungsi sebagai bagian dari proses adaptasi Bulega menjelang tugas barunya tahun depan sebagai penguji utama Desmos edisi GP, terutama untuk proyek pengembangan GP27. Motor generasi baru yang akan digunakan mulai musim 2027 bersamaan dengan perubahan regulasi dan masuknya Pirelli sebagai pemasok ban tunggal. Pengalaman Bulega menggunakan ban Pirelli di WSBK sangat berharga. Ia bisa memberi umpan balik teknis yang relevan untuk pengembangan motor masa depan, jelas Dalikna. Bulega sendiri telah memperpanjang kontraknya dengan Ducati hingga 2027. Musim depan, ia akan fokus sebagai pembalap WSBK dan test rider MotoGP. Namun Ducati membuka peluang besar. Jika performanya konsisten dan bahkan mampu merebut gelar di Superbike, ia bisa naik penuh ke kelas utama pada 2027. Dengan kombinasi pengalaman, loyalitas, dan dukungan penuh dari Gigi Dalikna, karir Bulega bisa menjadi kisah sukses baru bagi Ducati, seperti yang pernah mereka alami bersama Francesco Bagnaia dan Kimi Marquez. 2 seri terakhir MotoGP 2025 kini punya daya tarik baru. Absennya Marc Marquez memang menjadi kehilangan besar bagi Ducati, namun hadirnya Nicolo Bulega memberi warna segar dan cerita menarik di penghujung musim. Debut Bulega di Portimao dan Valencia bukan juga sekedar pengganti sementara, tetapi simbol regenerasi dan transisi strategi
strategi Ducati. Ia membawa semangat muda dan visi masa depan, dua hal yang dibutuhkan pabrikan merah Borgo Panigale untuk terus mendominasi dunia balap motor di era baru. Pertanyaannya sekarang, apakah Bulega akan hanya menjadi cameo di MotoGP atau justru babak pertama dari kisah sang juara masa depan? Semua mata akan tertuju padanya di Portimao, tempat sebuah mimpi Italia mungkin saja menjadi mulai. Let them get inside your head. CEO Ducati terkesan atas pencapaian fenomenal Marquez bersaudara. Musim MotoGP 2025 ternyata menjadi panggung bagi dua bersaudara yang berhasil menulis sejarah baru dalam dunia balap motor paling bergengsi. Mereka adalah Marc Marquez dan Alex Marquez. Dua nama yang kini tak hanya identik dengan kecepatan, tetapi juga dengan dominasi luar biasa yang mengguncang pedok MotoGP. Dari lintasan ke lintasan, performa keduanya seakan menegaskan bahwa darah juara memang mengalir deras dalam keluarga Marquez. Marc Marquez yang menjalani musim debutnya bersama Ducati tampil luar biasa hingga akhirnya memastikan diri sebagai juara dunia. Sementara sang adik, Alex Marquez, sukses menutup musim dengan cara yang tak kalah membanggakan. Sukses mengunci posisi runner-up di balapan Malaysia, sekaligus membawa tim Gresini Racing meraih predikat tim independen terbaik musim ini. Keberhasilan dua bersaudara ini bukan hanya soal podium dan trofi, tetapi juga tentang konsistensi, adaptasi, dan mentalitas baja di tengah persaingan sengit yang kian ketat. Marc Marquez yang sempat diragukan bisa kembali ke performa terbaiknya setelah masa cedera panjang, justru tampil seperti terlahir kembali bersama motor Desmos Edisi GP25 milik Ducati. Ia tak hanya cepat, tapi juga efisien, memahami karakter motor dengan cepat, mengatur ritme balapan dengan cerdas, dan mampu menjaga kecepatan stabil meski di bawah tekanan. Sementara itu, Alex Marquez menunjukkan kematangan luar biasa bersama Gresini Racing. Jika musim lalu dia masih kesulitan menembus papan atas, tahun ini ia menjelma menjadi pembalap yang nyaris tak punya kelemahan. Ketajamannya di tikungan cepat, gaya agresif namun bersih, serta kemampuannya membaca situasi lintasan membuatnya tampil kompetitif, bahkan melawan pembalap pabrikan. Hasil gemilang di sirkuit Sepang menjadi bukti konkret bahwa Alex kini bukan sekadar adik Marc Marquez, melainkan pembalap elit dengan reputasi tersendiri. CEO Ducati, Claudio Domenicali,